Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Baik, nah tema webinar hari ini trading breakout sesuai tren yang nanti akan dijelaskan langsung oleh Palindo. Aku mau ingetin untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya, karena kalau tidak akan di-remove oleh admin sementara. Untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja acara kita hari ini. Silakan Palindo. Oke, terima kasih Bella. Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali nih kita bertemu lagi ya. Eh, Kita mau bahas mengenai breakout ya. Breakout itu apa sih? Ya, kalau misalnya kita ada dalam pergerakan harga ini kita lihat aja dulu ya. Pola, ada macam-macam pola-pola breakout. Sebentar. Ya, nah, breakout itu kan namanya breakout, break terobos gitu ya, terobos. Jadi misalnya seperti ini, ada macam-macam sih pola breakout ya. Seperti ini head and shoulder, dia sempat naik gitu ya, begitu turun ngelewatin support ini ya, prediksinya akan turun, kita bisa sell kayak begitu ya. Atau juga seperti ini misalnya yang segitiga ascending ya. Dia dibatasi oleh garis resisten ya, garis trend line resisten, support resisten, support trend line gitu ya, bentuknya segitiga ya, dari harga yang naik turun. Nah, karena breakout ini menerobos resisten yang atas ini ya, kita buy gitu kan ya. Jadi eh, ada beberapa pola sebenarnya banyak gitu ya untuk breakout ya, ada head and shoulder, rectangle, flag gitu ya, double top gitu, double bottom gitu ya. Ya, kalau harga udah mencapai tertingginya 2 kali, wah ini bakal jatuh nih, bakal terus turun nih gitu kan ya, itu double top gitu ya. Nah, tapi mungkin Bapak dan Ibu sekalian nih karena pemula mungkin mikir, aduh banyak banget sih yang diapalin gitu ya. Pola-polanya banyak gitu ya. Nah, kabar baiknya sih kita nggak perlu ngapalin pola-pola ini ya, yang begitu banyak gitu ya. Nggak perlu ya. Kita hanya melihat momentum aja ya. Jadi yang kita cari ada nggak momentum gitu ya ketika harga break. Karena kalau nggak ada momentum gitu ya, harga break itu bisa balik lagi. Jadi begitu robos naik gitu ya, baru naiknya cuma sedikit, tahu-taunya balik lagi kayak begitu ya. Jadi kita perlu tahu nih momentumnya yang seperti apa gitu ya. Oke,
Wah, belum ada ya belum pembahasan lebih lanjut, udah ada yang nanya nih Pak Ferry. Selamat sore Pak, saya mau tanya sedikit mengenai fundamental ini. Jerome Powell mengatakan akan menaikkan suku bunga The Fed pada tahun ini ya, maksudnya pada Desember gitu ya. Apa akan menembus 1.800-an? Ini Bapak harus sabar dulu ya. Belum tentu loh akan naikkan suku bunga. Memang Powell mengatakan akan naikkan suku bunga. Tapi nanti malam itu ya ada data PCE, PCE Price Index. Ya, itu biasanya dijadikan oleh The Fed untuk jadi patokan akan naik atau enggak nih, bagusnya nih suku bunga gitu ya. Nah, kalau tetap ya bisa jadi itu mempengaruhi juga untuk kebijakan The Fed, malah bukannya menaikkan, mempertahankan gitu ya. Dan satu lagi ada ancaman mengenai eh, shutdown pemerintah Amerika Serikat kembali ya. Itu ada kekhawatiran itu. Kalau tetap naikkan suku bunga di saat kondisi memang benar-benar ada ancaman shutdown gitu ya, shutdown pemerintah AS, nah itu bisa nggak bagus ekonominya. Jadi ya kita cermati dulu lah yang PCE ini ya, Eh, Bapak siapa tadi? Bapak Ferry ya. Kita cermati aja nanti malam data PCE itu ya, apakah akan naik. Nah kalau naik ya bisa jadi sih Desember nanti juga eh, naik kayak begitu ya. Oke, kembali ke pembahasan ini ya. Jadi bila tidak terjadi momentum, harga break bisa berbalik kembali. Nah, tapi bila sesuai dengan super trend, maka peluang taking profit bisa lebih besar. Ya, peluang untuk mendapatkan profit itu bisa lebih besar bila sesuai dengan super trend. Nah, super trend ini membantu kita untuk menunjukkan arah tren ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan saya infokan bagaimana itu untuk memasukkan super trend ke MetaTrader ya. Tapi super trend ini hanya bisa Bapak dan Ibu gunakan tidak di HP ya, tapi di laptop atau di PC ya. Kalau di HP dia nggak bisa dimasukkan ya super trend ini ya. Jadi nanti tinggal dipraktekkan di laptop ataupun di PC Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini kita lihat momentum breakout ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi momentumnya ini kita bisa lihat di time frame M30 ya, M30 ke bawah ya. Karena lebih optimal dibandingkan di H1. Kenapa? Ya karena kan di H1 itu kan berarti 1 jam kayak begitu ya. Di M30 sudah break ya. Di H1 ya break juga memang, tapi begitu 30 menit berakhir kan ada grafik baru di M30 yang sudah benar-benar di luar, di H1 masih nempel gitu loh. Ya. Jadi gunakan di M30. Nah, momentumnya adalah bila terjadi break ya yang grafiknya seperti ini naik atau turun yang hanya satu chart gini ya, menembus menembus batasannya baik resisten ataupun supportnya kayak begitu ya. Satu candle aja, maka ini bisa kita jadikan patokan ya Bapak dan Ibu sekalian untuk ngambil, oh ini buy, oh ini sell kayak begitu ya. Atau kalau misalnya nggak ada candle yang langsung kenceng gitu naik atau turun gitu ya, bisa juga kalau misalnya ada candle yang pendek gitu ya, 30 menit hanya segini gitu ibaratnya ya. Tapi syaratnya ya ini sama nih tiga candle nih ya. Misalnya naik ini ya ini naik naik gitu. Jadi selama 1,5 jam kayak begitu ya. Atau ini misalnya turun, ini turun, ini turun kayak begitu. Setelah terjadi breakout ya. Jadi momentumnya seperti ini ya. Nah, kita coba
lihat Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang mau langsung ditanyakan juga bisa ya, langsung ditanyakan. Nah, ini contohnya ya. Contoh momentum yang ini ya. Kita lihat ada pergerakan harga di sini konsolidasi ya, naik turun di situ-situ aja areanya. Nah, tapi ada momen ternyata di sini break. Break apa? Break ini nih, tahanan atas nih. Ya, horizontal, nembus. Ya, tahanan ini berdasarkan posisi tertinggi ini dan tertinggi ini. Ketembus nih, udah sampai sini bukannya balik lagi ke bawah tapi ketembus. Itu namanya breakout, ya. Nah, ketika terjadi breakout ini harga apa chartnya ini kenceng terus naik gitu ya. Nah, yang kita jadikan patokan biar aja dia terus naik ya sampai selesai, baru jadi patokan sebagai apa momentum tadi ya. Jadi ketika selesai jadi satu chart gitu, wah ini nih chartnya chart yang langsung naik besar nih. Berarti kita bisa jadi patokan berikutnya apa? Ambil posisi buy. Kenapa? Karena prediksinya kalau ini udah sangat kuat naik, potensi untuk meneruskan kenaikannya masih cukup kuat. Ya, jadi kita bisa ambil posisi buy di saat chartnya ditutup. Berarti kita ambil posisi buy-nya di sini. Ya, stop loss-nya di mana? Di saat ini pembukaan atau saat harga terendah ya di bagian sini ya tentunya harus dilebihkan. Nah, taking profit atau keuntungannya itu ditentukan 1:1 atau 1:1,5 atau 1:1,5 atau 1:2 kayak begitu ya. Dari apa? Dari stop loss. Jadi kalau kita ambil posisi beli di sini, stop loss-nya di sini, tinggal kita ukur berapa poin ini, segini nih, ya. Lalu kita copy besar apa panjangnya itu 1:1 berarti seginilah, ya. Kita ambil target taking profit-nya, ya. Ini contoh break breakout yang benar ya, sesuai momentum. Nah, tapi ada contoh juga nih yang salah ya. Bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu sekalian, ini harga konsolidasi, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bisa kita lihat ini areanya ada antara support atau batas bawah ini, ya kita pakai garis horizontal, dan resisten, resisten atau batas atas di sini. Ya, ketika dia konsolidasi naik turun, naik turun, naik turun, nah breakout nih, break nembus, nembus pagernya ya, turun. Oke. Nah, tapi di sini turun ini bukan panjang seperti ini yang langsung cet gitu ya, tapi sedikit-sedikit ya. Ini nembus apa break terus kemudian ini ada grafik ke satu ya, grafik ke satu, terus grafik kedua ya. Pas grafik ketiga nggak terus turun grafik ketiganya, tapi grafik ketiganya naik. Nah, ini jangan kita langsung, oh ini bakal terus turun nih, kita sell gitu, jangan. Kenapa? Karena kemungkinan akan berbalik kembali. Ya, itu yang disebut fake out, false breakout. Jadi kembali saya lihat, saya kasih lihat, ya harus sesuai ini, satu candle panjang langsung atau tiga candle yang sama gitu secara berurutan ya. Setelah itu baru kita bisa ambil keputusan untuk ambil posisi buy atau sell ya. Jadi kalau misalnya kurang dari tiga, yang kecil satu dua gitu, ini yang ketiga naik ya nggak usah ambil posisi ya. Kemungkinan bisa terjadi untuk berbalik arah kembali. Sampai sini mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang menanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini berikutnya ya. Nah, ini kita lihat harga ini konsolidasi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun ya rata-rata
Ini kita kasih supportnya lah, pakai garis horizontal begini ya. Taruh di sini. Resistennya bisa di sini, bisa di yang paling tinggi sini gitu ya. Nah ini kita sih ambil rata-ratanya ya, yang paling banyak kena ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 8 gitu. Jadi ya rata-ratanya di sinilah temboknya. Ini nembus tapi nggak kuat kan. Jadi cuma tangannya aja di luar balik lagi. Nah, kemudian terjadilah ini ya, break. Nah, kita harus lihat pakai momentum apa, kalau nggak satu chart yang panjang, pakai 3 chart atau 3 candle naik yang pendek-pendek ya. Ini terjadi break di sini satu ya, kemudian dua, kemudian tiga. Ya, terus kita lihat juga ini super trend ya Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan kasih tahu cara untuk memasukkannya. Ini super trend. Kalau merah ini membantu kita, ini harga trennya cenderung turun. Kalau yang biru ini cenderung naik. Nah ini sudah break atas, wah ada kemungkinan naik terus nih, bisa buy nih. Tapi kita tunggu momentumnya. Ini 1, 2, 3, wah udah 3 nih. Sampai yang ketiga selesai ya di time frame M30, ininya juga super trendnya biru nih. Wah, keren nih kalau kita ngambil posisi beli gitu ya, kita lihat. Nah, akhirnya apa? Terus ya naik ya. Kita ambil posisi beli di sini ya. Kemudian kita tentukan apa? Stop loss ya. Bisa tentukan stop loss-nya bisa di sini ya. Di bawah sini, ini saya pasang agak gedean ya di sini ya. Sebenarnya bisa di bawah persis apa candle ini ya, bisa. Tapi karena tadi 3 candle ya, 1, 2, 3, jadi kita bisa pasang di bawah candle yang mulai pertama break tadi ya. Oke, jadi stop loss-nya di sini. Lalu kita bisa ukur berapa besarnya ini. Kemudian kalau 1 banding 1 berarti sampai sini. Ya, stop loss 26 pips, taking profit juga 26 pips. Tapi kalau kita mau 1 banding 2, kita bisa buat areanya juga di sini. Ya, berarti taking profitnya 52 pips, stop lossnya 26 pips. Seperti itu. Ya, dan kita lihat memang harga terus naik ya. Bapak dan Ibu sekalian naik terus. Nah, bahkan sampai ke sini, sampai ke yang 1 banding 2 ini. Ya, sampai ke paling atas ini. Ya. Nah, mungkin ada yang nanya, kalau kita udah tentukan area seperti ini, kita jaraknya stop loss-nya misalnya ini 26 pips, terus taking profit pertama 26 pips, kemudian taking profit kedua 52 pips dari posisi beli. Nah, gimana kalau udah ngelewatin 26 pips gitu ya, tapi nggak sampai nih ke bagian 52 pips, terus berbalik lagi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung untuk ambil profitnya, atau kalau memang mau tetap nunggu, siapa tahu balik juga gitu ya, silakan ditunggu. Tapi begitu menunggu ternyata setelah naik balik melewati yang ini 1 banding 1 ya, melewati apa kembali turun lagi gitu ya, lebih baik diambil saja profitnya ya. Jangan ditunggu sampai ke bawah seperti ini ya, seperti ini ditunggu ke bawah, jangan ya. Lebih baik ya udah, kalau udah lewatin 1 banding 1 ternyata nggak sampai 1 banding 2 profitnya, kemudian malah berbalik lagi ke 1 banding 1 dan mau semakin turun, ambil aja ya, begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke ya, eh, kita bisa terapkan di MetaTrader ya saat ini. Tapi mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian mungkin ada yang mau menanyakan dulu sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya
Siapakah di sini Bapak dan Ibu sekalian yang sedang pakai laptop? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, adakah? Siapakah? Ibu Nabila, Ibu Rani, Pak Ferry, Pak Agung Jatbiko, adakah yang sedang memakai laptop? Oh, Pak Wijaya pakai laptop ya. Siapa lagi? Siapa lagi selain Pak Wijaya, Pak Isan, Pak Rida? Kita akan coba ya masuk sebentar ya. Oh, kebanyakan memang pakai HP, nggak apa-apa ya. Nanti bisa pelajari lagi videonya ya, karena ini nanti juga ada videonya. Nanti bisa pelajari lagi dengan membuka laptop ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oh ya, eh, waduh, siapa nih namanya ya? 15211. Maaf, Bapak 15211 mungkin bisa diganti gitu ya namanya siapa gitu. Ya, Bapak pakai laptop ya. Pak Mujib Ridwan, ya Pak. Oke, nanti eh, kita bahas di sini ya. Tapi kita mau masukin dulu nih super trendnya ke laptop ya. Kita akan coba masukin dulu ke laptop super trendnya. Kita coba ya. Oke, sebentar. Kita masuk ke MetaTrader dulu. Bentar ya. Saya masukkan dulu share screen. Oke, ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Bentar. Sabar, sabar. Oke, ini saya kasih lihat. Kita masuk ke MetaTrader sebentar. Bentar ya. MetaTradernya ini. Sambil menunggu Palindo buka MetaTrader, jangan lupa di-follow ya Sobat Trader semua sosial media kami di Instagram @javafeatures atau kami di @javafeaturesofficial dan subscribe YouTube channel kami di Java Global Features untuk mendapatkan edukasi trading forex, oil, gold, index, dan lainnya. Oke, bentar, belum masuk ini MetaTradernya sebentar ya. Di share. Oh, ini dia. Oke. Oke, maaf ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa lihat ini ya. Biasanya ini kan ada chartnya seperti itu ya. Ada chart seperti ini. Nah, eh,
Misalnya ini. Tapi kita bisa ke sini ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada market ya. Market. Ini saya sengaja pakai di demo dulu ya. Ini market, Bapak dan Ibu sekalian tadi kayak Pak Wijaya bisa klik market. Oke. Kemudian kita klik ini, free. Ya, free apa? Free super trade. Bentar ya, kita ini dulu yang ini free. Ya, bagian yang sini free. Kemudian di bagian sini kita klik super trend. Oh, ininya most rated ya. Ini harus dibikin free. Biasanya sih udah langsung keluar ya. Oke. Nah, ini ada super trend for MT5 ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ada juga simple super trend ya. Simple super trend indikator, kita bisa ini super trend for MT5 ya. Nah, ini bisa kita download ya, Bapak dan Ibu sekalian. Diklik. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mungkin bentar, maaf ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini open, udah langsung masuk open ya. Kemudian masuk ke sini. Jadi yang tadi udah download ya, nanti akan otomatis masuk ke market ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lihat di mata uang ya, di mata uang. Kemudian kita masukkan ini super trend MT5 ya, langsung aja kita klik OK. Oke, sebentar. Prosesnya nih, internet. Ya, seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Itu tadi mengenai super trend for MT5 ya. Nah, ini Bapak juga bisa, Bapak dan Ibu sekalian bisa juga kembali lagi ke market ya. Kembali ke market. Kemudian download yang satu lagi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini free juga. PZ Super Trend. Bentar ya. Nah, ini ya. PZ Super Trend MT5. Ini karena saya sudah download ya, Bapak kalau belum download ada kanan tulisan, ada tulisannya download ya. Nah, ini saya tulisannya open, Bapak tulisannya apa? Download ya. Bapak klik aja. Nah, setelah diklik ya, nanti akan masuk sama ke sini. PZ Super Trend MT5 ya. Nah, kalau udah masuk ini kita ke mata uang.
Ya, terserah ke mata uang yang mana yang Bapak mau untuk tradingkan, ya. Misalnya ini saya GBP USD, ya. Saya pasang ini PZ Supertrend MT5, ya. PZ Supertrend MT5. Nah, udah ya. Di sini kita bisa lihat Bapak dan Ibu sekalian, ya, ada pergerakan di mana super trendnya ini naik, ya, arah super trendnya naik, lalu kita ada support di sini, ya, maaf, resisten di sini, ya, berdasarkan apa posisi terendah ini 1, 2, 3, 4, kemudian ini 5, 6, ya, berdasarkan posisi tertinggi ini, ya. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi break nih, ya. Break resisten ada 1, kemudian 2, oh sorry, ini H4 ya. Nih, kita maaf ya. Di M30 kita ulangin ya. Ini ada resisten resisten berdasarkan posisi tertinggi ini, kemudian ada support ini ya. Kita tentukan. Kemudian yang berikutnya ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kira-kira dia akan nembus kemana? Itu yang akan kita tunggu ya. Kalau masih ini naik turun ini di sini, ya berarti dia masih konsolidasi. Namun kalau kita lihat super trendnya ini biru, ya ada kemungkinan nih kalau dia nembus resisten ini, ya misalnya satu candle kenceng langsung naik, berarti dia cenderung untuk naik terus, ambil posisi buy, atau juga dengan momentumnya 3 candle ya, 3 candle yang naik, 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 bukannya naik, turun, naik ya, tapi naik, naik, naik ya, candle pendek-pendek, ya itu bisa kita untuk ambil posisi beli ya. Nah contohnya aja deh ya, kita contoh dari MetaTrader. Ini posisi misalnya super trendnya ini kan turun ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini contohnya ya, ini ya. Kalau ada harga sedang bergerak konsolidasi ini naik turun di sini, kita bisa pasang support dan resistennya pakai ini garis horizontal. Nah, ya persis banget dengan ini juga nih posisi terendah ini, ya. Jadi bagus banget. Nah, ini juga persis banget nih, ya. Nah, kemudian ini batasan atas ini, kemudian batasan bawahnya taruh di sini, ya. Oke. Jadi kelihatan konsolidasi di sini. Nah, kemudian terjadi nih break 1. Kemudian balik lagi ke atas, ya. Ada lagi di dalam sini. Jadi nggak jadi ya breaknya ini ya. Karena apa? Ini 1 balik lagi ke dalam, ya. Terus kemudian candle kedua setelah break tadi di dalam, bukan di luar. Jadi ini nggak jadi ya. Bisa aja dia balik malah ke atas. Tapi kemudian terjadi lagi nih break. Ini ada 1 candle, 1, kemudian 2, kemudian 3 di sini. Nah, udah 3 candle nih, ya. Nah, kecenderungannya apa? Kecenderungannya untuk turun, ya, untuk turun. Kita ambil patokan, berarti kalau kita ambil sell berdasarkan apa yang terakhir ini kan candle, ya. Kita bisa ambil patokan, kita bisa pakai inserts, ya, objek, kemudian shapes, ya, kemudian rectangle. Nah, kita
ambil dari posisi apa penutupan grafik yang ketiga tadi ke mana? 1, 2, 3 ke sini ya. Ke posisi candle yang pertama ini. Ya. Kemudian kan kita ambil sell, ternyata benar nih turun. Taking profitnya di berapa? Nah ini ya Bapak dan Ibu sekalian, kita untuk menentukan taking profitnya gampang. Pakai garis ini nih, ya, garis yang miring ini. Ini namanya garis trend line, ya. Kita tarik dari candle yang pas breakout tadi ke candle ketiga. Nah pertanyaannya, lah ini candlenya panjang nih. Gimana untuk bantu ngukur? Bisa, ya. Ketika kita ambil, kemudian kita apa? Klik kanan aja di candle ini, di apa? Di garis ini muncul properties, ya. Ketika muncul properties, kemudian tinggal digeser ke parameter, ya. Ini ada ray right gitu ya. Itu maksudnya untuk menunjukkan apa? Terus dia ya memanjang. Ya kita tinggal hilangin aja centangnya, ya. Yang terjadi apa? Nah, ini ya. Garisnya putus sampai di sini aja. Sampai di tempat kita narik. Ya, jadi kemudian kita bisa pakai apa? Pencet mouse kita yang kiri sama pencet kontrol ya. Lalu kita tarik. Nah, itu namanya kita copy ya. Nah, terus kita copy. Nah, berarti kalau 1:1 taking profitnya dengan stop loss-nya, nah berarti di sini nih taking profit pertama ya. Taking profit pertama di sini. Oke. Taking profit pertama di situ ya. Nah, kalau misalnya mau 1:2, gimana caranya? Ya gampang, tinggal di copy lagi aja kayak tadi. Arahin ke yang titik yang tengah, setelah double klik, pencet kontrol, pencet mouse kiri. Nah, ya. Jadi 1:2 berarti taking profit yang apa? Yang berikutnya di sini. Nah, kalau misalnya 1:1,5, ya tinggal gampang aja. Pakai garis horizontal, taruh di bagian titik yang ini. Baru titiknya kita hilangkan. Jadi ini TP1, TP2, TP3. Nah, kita lihat ya setelah kita sell, apa yang terjadi? Turun kan dia. Taking profit pertama kena, ya. Taking profit kedua yang 1:1,5 kena. Taking profit 1:2 kena nih, ya. Kena juga. Bahkan apa? Oh ya balik lagi malah, ya. Tapi udah kena taking profit 1, taking profit 2, taking profit 3, ya. Baru akhirnya dia berbalik arah, ya. Jadi gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, bayangin aja, ya kita dapat momentum ini ya, 1, 2, 3 candle turun, breakout, ya. Kemudian tambah super trendnya juga menunjukkan turun gitu merah, ya. Eh, Kuat berarti ya untuk ngambil posisi. Ya, kita ambil sell, terus tentukan stop loss-nya ya berdasarkan apa awal tadi candle pertama yang terjadi breakout, kemudian ya baru kita tentukan taking profit-nya mau 1:1 atau 1:1,5 atau 1:2 gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi mudah ya Bapak dan Ibu sekalian, tinggal dipelajarin lagi ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mendapati ketika terjadi breakout, candlenya kecil-kecil ada
begitu candle ketiganya ternyata berbeda dengan candle 1 dan 2 gitu ya. Nah, berarti itu momentumnya nggak ada, ya kita nggak usah ambil posisi seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kiranya dari pembahasan ini, ketika Bapak dan Ibu mau ambil posisi lagi berdasarkan breakout, mau ambil sell atau mau ambil buy, nggak salah lagi ya, karena udah tahu nanti momentumnya. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang bertanya, Pak Wijaya atau siapa? Ada yang bertanya? Ya mungkin tinggal dipraktekin aja ya, Bapak dan Ibu sekalian. Prinsipnya mudah, tinggal masukkan saja preset super trend tadi, terus perhatikan momentumnya ya, baru setelah itu tentukan stop loss-nya ya, kemudian ambil taking profit-nya berdasarkan perbandingan dari stop loss-nya. Itu saja. Oke. Ada yang mungkin menanyakan, Bapak dan Ibu sekalian, sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, berarti kita bisa sudahi mungkin mengenai mengenai breakout super trend ini ya. Oke, Mbak Bella. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri webinar hari ini. Terima kasih Pak Lindu udah jelasin nih bagaimana melihat breakout yang paling tepat untuk ambil posisi sesuai tren. Semoga bermanfaat buat Sobat Trader semuanya ya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertanya pada webinar hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Dan Bapak Ibu silakan join ke Java Global Futures juga untuk mendapatkan edukasi forex, layanan signal trading mulai dari scalping, day trade, swing trade, gold, oil, index, dan lain-lain setiap hari. Terima kasih juga semuanya hari ini. Sampai jumpa kembali di acara kita minggu depan. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja.